Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudirman, salah satu dosen pada program studi desain grafis Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kenyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Pengembangan Website. Mata kuliah Dasar Pengembangan Website merupakan mata kuliah wajib pada program studi Diploma 3 Desain Grafis Politeknik Negeri Media Kreatif. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek dengan kode mata kuliah MMD 52106. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Dasar Pengembangan Website bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep dasar, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan serta memelihara situs web, memberikan pemahaman terkait dengan desain web, responsibilitas, serta keamanan situs web dari beberapa ancaman yang ada. Capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL pada program studi Diploma 3 Desain Grafis yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah memiliki keterampilan pada bidang sistem informasi secara umum dan manajemen informatika secara khusus, serta mampu menerapkan dasar prinsip algoritma dan permodelan perancangan sistem informasi dalam pemecahan masalah berbasis komputer. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu untuk merancang dan mengembangkan website dan aplikasi bisnis berbasis web. Materi yang saya ajarkan pada mata kuliah Dasar Pengembangan Website: pertama, pengenalan pemrograman web, kemudian struktur, elemen, dan atribut HTML, paragraf, link, image pada HTML, menampilkan data dalam format tabel dan list, elemen form, CSS, selektor, properti, dan value pada CSS, mengenal pemrograman web berbasis framework, style form, button, dan image bootstrap, aplikasi web menggunakan framework bootstrap, user interface halaman web. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan. Saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana metode delivery merupakan bagaimana mata kuliah ini dapat disampaikan kepada mahasiswa dengan mudah, dengan harapan mahasiswa dapat menerima segala materi yang telah disampaikan dengan baik. Adapun buku ajar atau referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, Beginning Web Programming with HTML, XHTML, dan CSS oleh John Dickett, kemudian HTML dan CSS oleh Thomas A. Fowler, kemudian Responsive Web Design dengan PHP dan Bootstrap oleh Lukman Hakim, panduan lengkap menguasai pemrograman CSS oleh Komang Wismakarma, serta modul pembelajaran dasar pengembangan website yang saya susun sendiri. Selanjutnya, metode interaction. Pada metode ini, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran dengan seinteraktif mungkin, seperti memberikan real case study kepada mahasiswa yang dapat dibahas dan didiskusikan secara berkelompok.
Kemudian metode yang ketiga yaitu assessment. Metode ini merupakan bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian kepada seluruh mahasiswa. Untuk bobot penilaian yang saya buat yaitu 35% untuk penugasan atau project, 10% untuk kuis, 20% untuk UTS, 35% untuk UAS. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pengembangan website. Ya, sebelumnya kita sudah banyak membahas materi terkait dengan HTML. Nah, sekarang kita akan pelajari materi terkait dengan CSS. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, hari ini sesuai materi kita ya, berdasarkan silabus yang pernah saya berikan pada adik-adik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan CSS. Ya, CSS itu singkatan dari kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Ya. Nah, apa itu CSS? Ya. Nah, menurut WTR, ya, di sini dia mengemukakan sebuah definisi, ya, bahwasanya dia mengatakan Cascading Style Sheet ya, atau yang dikenal dengan CSS is a simple mechanism ya, for adding style. Ya. Example, font, color, spacing to web document. Ya, yang artinya ya sederhananya adalah CSS itu merupakan sebuah mekanisme yang sederhana untuk menambahkan sebuah gaya ya, atau yang dikenal sebagai style ke dalam sebuah halaman website. Ya, jadi fungsi dari CSS adalah untuk memberikan sebuah gaya ke dalam sebuah halaman website. Kenapa harus diberikan gaya? Nah, kita lihat lagi. Fungsi utama dari CSS. Jadi fungsi utama dari CSS ini adalah yang pertama mengatur tampilan dan gaya. Jadi sebuah website ya yang kita bangun menggunakan HTML tanpa adanya sebuah CSS itu tampilannya bisa dikatakan hanya berupa teks dan gambar saja ya. Jadi kalau banyak adik-adik selama ini mengunjungi sebuah situs web yang kelihatannya bagus ya, yang kelihatannya menarik, semua itu berkat jasa dari CSS ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi CSS ini sangat penting ya, makanya kita harus pelajari ya, karena banyak elemen-elemen CSS nantinya yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, selain untuk mengatur tampilan ya di dalam sebuah website, itu kan tampilannya ada ya. Kalau kalian perhatikan atau kalian kunjungi website itu kan ada menunya ya kan. Kemudian di sebelah kanan itu ada sidebarnya. Kemudian ada halaman utamanya seperti itu. Kemudian ada headernya dan ada footernya seperti itu. Nah, itu semua bisa diatur dengan menggunakan CSS ini. Kemudian yang kedua, mendukung pemisahan struktur HTML dan CSS. Ya, jadi dia mendukung pemisahan. Jadi ketika kita membuat sebuah halaman website, ya, otomatis kode atau script HTML itu kan banyak. Ya, kalau kita campurkan dengan CSS, maka akan kesulitan nanti ya di dalam pengembangannya. Nah, maka dengan CSS itu sendiri, ya, itu bisa kita pilih ya antara HTML dengan CSS-nya, sehingga kita mudah nantinya ya membedakan mana struktur HTML dan mana struktur CSS-nya. Jadi memudahkan kita juga nantinya di dalam pengembangan maupun nanti di dalam troubleshooting-nya. Seterusnya yang ketiga adalah membuat tata letak yang responsif dan fleksibel. Ya. Nah, kalau kalian sering mengunjungi website, ya, ketika website itu kita kunjungi menggunakan desktop misalnya, menggunakan laptop, maka tampilannya akan kelihatan tampilan laptop ya. Ya pastinya
bagus, rapi ya, bagus, rapi dan sebagainya. Nah, ketika kita buka menggunakan device ya yang lain seperti menggunakan tablet ya atau menggunakan iPad ataupun menggunakan smartphone ya. Nah, website tersebut tidak akan tetap kelihatan menarik dan secara fungsi itu semua tetap berjalan dengan normal. Ya, kenapa demikian? Ya, karena CSS sendiri itu mendukung sebuah responsibility ya atau fleksibel. Jadi ketika website tersebut dibuka di dalam desktop, kemudian dibuka di dalam gadget misalnya smartphone, maka tampilannya akan menyesuaikan. Ya, jadi CSS ini dapat menyesuaikan tampilan layar. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan pengalaman pengguna. Ya, jadi dengan CSS ya pengguna itu merasa friendly ya. Jadi sebuah website yang kita bangun menggunakan CSS itu dapat meningkatkan user friendly dari sebuah website. Ya, ketika kita melihat tombol ya, itu paham betul ya kalau itu namanya tombol. Ketika ada tabel yang kita sajikan, ya orang itu tahu betul kalau itu namanya tabel. Kenapa? Ya, karena kita menggunakan CSS tadi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak menerapkan CSS dalam sebuah HTML misalnya atau dalam pembuatan website? Nah, di sini saya contohkan sebuah website ya, yaitu detik.com. Kalau kita lihat tampilannya sempurna ya. Dari di atas ya. Jadi ada headernya, ada menunya rapi, ya, kemudian gambar-gambarnya disajikan tersusun ya secara thumbnail. Kemudian ada gambar utamanya rapi betul. Ya. Nah, ini dibangun dengan mengintegrasikan CSS. Bagaimana kalau website yang tanpa menggunakan CSS? Atau sederhananya, di website detik.com ini CSS-nya kita matikan, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Bayangkan, ya, kalau kita menyajikan website hanya menggunakan HTML saja, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi pengguna akan merasa kesulitan pastinya. Ya, karena kalau kita hanya menggunakan HTML saja, yang tampil itu hanya teks dan gambar. Ya, tidak ada misalnya padding dan lain sebagainya. Jadi paham ya fungsi utama dari CSS, ya, yaitu utamanya adalah memperbaiki sebuah tampilan atau mengatur sebuah tampilan dan gaya pada sebuah website. Nah, selanjutnya, ya, di dalam mempelajari sebuah CSS atau menuliskan sebuah script CSS itu sendiri, ya, itu punya aturan yang berlaku. Ya, seperti kemarin kita sudah pelajari terkait dengan penggunaan HTML. Ya, di dalam HTML itu punya struktur dasar penulisan HTML. Nah, di CSS juga ada ya struktur penulisan di dalam menuliskan sebuah script CSS. Ya. Nah, ini disebut sebagai sintaks ya atau elemen dari CSS. Ya. Jadi ada selektor, kemudian buka kurung kurawal, ada properti, ya. Kemudian ada nilai yang dipisahkan antara properti dan nilai itu dengan titik 2. Ya, kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Ya, ini sintaks dari CSS. Ketika kita ingin menuliskan sebuah script ya CSS, maka kita harus menggunakan sintaks CSS ini dengan benar. Ya, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ya, intinya adalah di dalam sintaks CSS itu ada selektor dan deklarasi. Nah, deklarasi tersebut ya ini dibagi menjadi dua, ada properti dan ada nilainya. Itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh. Ya. Jadi, yang mana yang dikatakan selektor, yang mana dikatakan properti, dan yang mana dikatakan nilai ya atau value. Nah, ini contoh ya dari sebuah script CSS ya yang menggunakan tags HTML ya yang kita jadikan langsung sebagai selektor. Jadi di sini kita tuliskan H1 ya di sini bertindak sebagai selektor. Kemudian buka kurung kurawal, color ini sebagai property ya. Kemudian di sini ada orange ini sebagai nilai. Ya. Jadi intinya ya dalam pembuatan sebuah script ya. Hai CSS, ya, jadikan teks yang nanti ditulis di dalam H1 itu berwarna orange. Ya, itu kalau bahasa kitanya ya. Itu. Jadi CSS memerintahkan kepada H1 ya,
semua tulisan yang ada di dalam H1 ini ditulis dengan warna orange. Seperti itu. Paham ya? Oke, nah ini contoh yang lebih kompleks. Ya. Jadi di sini masih H1 sebagai selektor. Kemudian ya kalau kita bandingkan dengan contoh yang tadi, ya perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di deklarasinya. Ya, kalau yang sebelumnya ini hanya menggunakan satu deklarasi saja, ya, yaitu propertinya color dan nilainya adalah orange. Sementara pada contoh, ya, ini menggunakan beberapa deklarasi. Ya, jadi yang perlu adik-adik pahami bahwasanya di dalam satu selektor ini bisa menampung beberapa deklarasi. Ya, jadi di dalam satu selektor itu mampu menampung beberapa deklarasi. Contoh deklarasi yang pertama yaitu color, ya, kemudian nilainya orange. Kemudian deklarasi yang kedua ada text alike, ya, kemudian nilainya center, ya, dan seterusnya. Ya, tuh. Jadi yang perlu diingat adalah ya setiap satu selektor itu bisa mempunyai beberapa deklarasi. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari sintaks atau elemen dari CSS itu sendiri. Ya. Nah, yang pertama tadi selektor. Apa sih selektor itu? Gitu ya. Nah, yang pertama di sini selektor digunakan untuk memilih dan memanipulasi elemen yang lebih spesifik pada HTML. Ya, jadi dia digunakan untuk menentukan, ya, atau memanipulasi elemen yang lebih spesifik di dalam HTML. Misalnya ada baris, ya, sebuah baris paragraf. Nah, baris paragraf itu mau kita apain? Misalnya teksnya mau dibikin warna hijau misalnya atau warna biru, ya. Itu nanti kita bisa buat menggunakan CSS, ya. Dan pastinya kita harus tentuin dulu selektornya itu apa. Kemudian yang kedua, elemen HTML ini dapat dipilih berdasarkan tags, ID, kelas, ya, bahkan juga bisa menggunakan pola atau pattern. Ya, jadi di dalam menggunakan selektor, ya, ketika kita menulis script CSS itu kita bisa tentukan, ya, kita mau pakai selektor apa. Ya, di sini bisa pakai tags, ya. Tags ini maksudnya adalah tags HTML. Jadi semua tags HTML, ya, itu bisa kita jadikan sebagai selektor. Ya, misalnya tags P, ya, tags H1, tags image juga bisa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain tags HTML, ya, elemen yang bisa kita jadikan sebagai selektor, ya, yaitu ID. Jadi ada selektor ID. Nanti saya jelaskan ke session berikutnya, ke slide berikutnya, ya. Nah, kemudian apa itu selektor? Semakin kompleks sebuah struktur HTML, maka selektor juga bisa semakin kompleks. Ya, nah ini juga harus adik-adik perhatikan. Ya, jadi ketika kita menulis, membuat script, ya, CSS dalam sebuah website itu pastinya kan banyak, ya. Banyak script yang harus kita tulis. Nah, semakin banyak script yang harus kita tulis yang akan kita integrasikan nantinya ke dalam HTML, maka selektor itu juga akan semakin kompleks. Ya, misalnya di dalam sebuah halaman website kita menggunakan ada 3 heading 1 misalnya. Nah, ketika heading 1 itu isi kontennya itu berbeda-beda dan stylenya juga berbeda-beda, maka otomatis selektor yang akan kita gunakan juga varian. Ya, ada beberapa yang harus kita gunakan, karena kalau kita hanya menggunakan satu selektor saja, ya, misalnya H1, ya, H1 itu kita jadikan sebagai selektor tagsnya langsung yang kita ubah dia gayanya misalnya, maka ketiga baris kode tadi yang menggunakan H1 akan sama mengikuti gaya tadi. Nah, sementara kita ingin ketiga baris tampilan tadi atau teks tadi itu berbeda gaya, maka yang kita lakukan adalah membedakan selektornya, itu ya. Jadi nggak bisa sama kita buat, jadi kita harus bedakan selektornya. Makanya di sini dikatakan semakin kompleks dari struktur HTML, maka selektor ini juga akan semakin kompleks. Nah, ada 6 macam selektor.
ya di dalam CSS yang mesti kita ketahui. Ya, tapi dari 6 ini saya akan menjelaskan 5 saja terlebih dahulu ya, karena yang ke-6 ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya karena dia lebih spesifik. Yang pertama selektor tags ya. Jadi sudah paham ya sebelumnya terkait dengan tags HTML. Ya, jadi seperti yang saya sudah katakan di awal bahwasanya tags HTML ya itu semuanya bisa kita jadikan sebagai selektor. Ya, mau dia tags H1, H2, ya, tags P, tags image, ya, tags link, ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai selektor di dalam CSS. Nah, kemudian ada selektor class namanya. Nah, selektor class ini ya di dalam CSS. Jadi kita bisa membuat selektor sendiri ya di dalam CSS dengan nama sendiri. Misalnya selektornya kita kasih nama warna ya, atau kita kasih nama selektornya itu tombol gitu ya. Nah, itu bisa kita buat nama selektornya itu dengan nama kita sendiri dengan menggunakan penerapan ini ya, selektor class, ataupun nanti bisa menggunakan selektor ID. Ya. Nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya, nanti akan detail saya jelaskan. Kemudian berikutnya ada selektor atribut. Ya. Nah, di selektor atribut ya, ini adalah kita menggunakan atribut dari tags HTML ya, yang kita jadikan dia sebagai selektor. Kemudian ada selektor universal ya. Nah, ini selektor yang bisa dipakai ke semua script di HTML. Jadi dia sifatnya global ya. Nah, untuk jumlah sendiri ya, oke, untuk ini ada pertanyaan kira-kira? Kira-kira perbedaan selektor class sama selektor ID itu? Oke. Nah, untuk selektor class ya, ini ketika kita membuat selektor class ya dalam menulis script HTML itu kita menggunakan hashtag. Ya, nanti ada contohnya seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan titik ya. Menggunakan titik ya di dalam penulisan CSS sebelum selektornya. Jadi contohnya misalnya selektornya kita buat namanya ping, maka sebelum ping ini kita harus menggunakan titik. Nah, nanti implementasinya ya ke dalam HTML itu kita panggil dengan menggunakan class. Ya. Nah, sedangkan untuk ID ya. Untuk ID sebelum selektor, menggunakan selektor ini kita buat kita memasukkan hashtag, ya, masukkan hashtag, baru kemudian kita tambahkan nama selektornya. Nah, penerapannya nanti implementasinya di dalam HTML, ya, itu kita panggil di dalam HTML-nya itu menggunakan ID, itu ya. Jadi contohnya seperti ini, ya, ini yang kita buat contohnya selektor ID, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Jelas ya? Dari contoh-contoh yang saya berikan. Oke, mungkin ini saja ya materi kita terkait dengan dasar CSS ya. Kemudian akan kita pelajari nanti lebih lanjut ya di dalam praktikumnya seperti apa penggunaan CSS ya. Kemudian baru di pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjut ya pertemuan terkait dengan penggunaan selektor-selektor yang ada di CSS. Oke, mungkin itu saja ya materi kita yang bisa saya sajikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan dulu ya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan praktik ya dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu materi terkait dengan CSS ya. Nah, di praktek kali ini ya kita akan menggunakan situs CodePen ya untuk mensimulasi
CSS yang kita terapkan ke dalam HTML. Ya, jadi sebelum nantinya kita akan menggunakan tools Visual Studio Code ya sebagai editor kita dalam pembuatan website. Tapi untuk yang pertama kali ini kita akan menggunakan CodePen ya sebagai simulasi ya untuk adik-adik membuat CSS. Nah, di slide saya ini sudah saya tampilkan ya sebuah halaman web sederhana ya. Halaman web sederhana di mana halaman yang saya tampilkan ya, ini punya background warnanya kuning ya, punya background warnanya kuning. Kemudian ada belajar CSS itu menggunakan heading 1 ya, menggunakan heading 1. Kemudian ada satu paragraf kalimat ya menggunakan teks paragraf. Di mana ya font untuk belajar CSS itu menggunakan font Arial. Berarti di H1-nya ya, itu yang menggunakan font Arial. Oke. Nah, dari case ini silakan adik-adik kerjakan ya. Dari materi yang sebelumnya saya paparkan. Jika ada yang kurang paham nanti silakan bertanya. Oke, coba masing-masing dikerjakan. Nah, oke ya. Jadi semua bisa ya membuat untuk latihan kita hari ini. Ya, mudah ya untuk membuat CSS. Oke, mungkin untuk praktikum kita hari ini ya, saya rasa cukup. Ya. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan dengan masih pembahasan CSS lagi karena kita akan mempelajari terkait dengan CSS formatting dan juga CSS layout. Ya, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.